Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Heratul Khairah dalam acara iNews selengkapnya. Baik pemirsa, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di minggu ketiga telah dilakukan, di mana di minggu ini dosen menjelaskan tentang informasi dan interview dalam reportase, di mana informasi dan interview dalam reportase tersebut harus memenuhi dua kompetensi. Yang pertama ada standar kompetensi, yang artinya adalah memahami teknik interview, reportase, dan liputan, serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Yang kedua ada kompetensi dasar, yang berarti memahami teknik interview, reportase, dan liputan, serta melakukan persiapan praktek. Kemudian selanjutnya dosen menjelaskan tentang wawancara. Wawancara adalah proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan atau pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara tersebut, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Sedangkan reportase yaitu memiliki ruang lingkup yang lebih jauh, luas daripada wawancara. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya atau reporter kepada seorang narasumber yang membahas tentang suatu topik permasalahan. Reportase dapat dilakukan atau proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan tiga hal. Yang pertama, harus ada reporter atau wartawan atau interviewer. Yang kedua, harus ada narasumber. Yang ketiga, harus ada kameramen. Dalam membuat berita, hendaknya harus mengandung unsur 5W plus 1H. Yang pertama ada what. What itu artinya peristiwa apa yang sedang terjadi. Yang kedua ada who. Who itu siapa? Maksudnya, siapa yang membuat peristiwa tersebut. Yang ketiga ada when, yaitu kapan. Kapan peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada where. Where yaitu di mana peristiwa tersebut terjadi. Dan yang kelima ada why. Why itu artinya mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Dan yang terakhir ada how. How yaitu bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam melakukan wawancara, reporter harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, mengumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh yang akan diwawancarai. Yang kedua adalah membuat susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan dipertanyakan. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta dapat dimengerti. Yang keempat adalah menyimak baik-baik jawaban dari narasumber yang ditanyakan. Yang kelima adalah usahakan agar narasumber santai dengan memberikan jawabannya. Yang keenam adalah menyimpan pertanyaan kejutan yang merupakan pertanyaan andalan seorang reporter kepada narasumber. Dan yang ketujuh adalah jika narasumber menjawab dengan bertele-tele atau tidak masuk akal, maka ajukanlah reporter dengan pertanyaan lain untuk memotong jawaban yang tidak masuk akal. 8. Jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, maka seorang reporter harus menanyakan dengan apa maksud dari jawaban tersebut. Seorang reporter harus mempersiapkan hal-hal tersebut sebelum melakukan wawancara. Yang pertama harus menguasai masalah, yang kedua menentukan arah permasalahan, yang ketiga menentukan narasumber, yang keempat mengenali sifat narasumber, yang kelima membuat janji wawancara kepada narasumber, yang keenam menyiapkan draft pertanyaan kepada narasumber atau untuk narasumber, dan yang keenam adalah menyiapkan mental. Lalu kemudian dosen menjelaskan tentang macam-macam wawancara yang telah disinggung di minggu sebelumnya, bahwa macam-macam wawancara ada sebanyak 7. Dalam macam-macam wawancara, yang pertama ada wawancara tertutup, di mana yaitu berarti wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang terbatas. Maksudnya adalah wawancara yang menggunakan lembar daftar pertanyaan dengan jawaban yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada wawancara terbuka, yaitu wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas.
Maksudnya adalah wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang menghendaki penjelasan atau pendapatan seorang narasumber. Lalu kemudian yang ketiga ada wawancara konferensi. Wawancara konferensi adalah wawancara resmi yang waktu dan tempatnya telah ditentukan atau telah dipersiapkan dan menghadirkan banyak responden. Lalu kemudian selanjutnya ada wawancara kelompok, di mana wawancara kelompok ini berarti wawancara yang dilakukan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang kepada satu objek narasumber. Lalu kemudian selanjutnya ada wawancara individual. Wawancara individual adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang wawancara dengan seorang narasumber, di mana wawancara ini hanya membutuhkan satu narasumber dan satu wawancara. Lalu kemudian ada wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan kepada pemimpin atau suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan dengan suatu masalah. Dan selanjutnya ada wawancara bebas. Wawancara bebas adalah wawancara seorang reporter menanyakan hal apa saja kepada narasumber. Kemudian dosen berlanjut dengan menjelaskan tentang bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama ada wawancara sosok pribadi atau personal interview. Adalah wawancara untuk mengenal pribadi seorang yang memiliki nilai berita dan hasilnya biasanya berupa profil narasumber yang diwawancarai. Dan yang kedua ada wawancara berita atau news interview, di mana news interview ini adalah wawancara yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang sudah direncanakan. Kemudian ada wawancara jalanan atau man in the street interview, di mana wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan beberapa pendapat orang mengenai suatu peristiwa. Lalu selanjutnya ada wawancara sambil lalu atau casual interview, di mana wawancara ini bersifat mendadak. Dan dalam hal ini, seorang wartawan meminta informasi kepada saksi pada kejadian atau peristiwa, di mana wartawan merasa narasumber tersebut memiliki informasi yang didapat dan disampaikan kepada halayak. Lalu kemudian ada wawancara telepon atau telepon interview. Adalah wawancara yang dilakukan via telepon, di mana wawancara yang dilakukan via telepon sang narasumber memiliki kecakapan untuk menjelaskan liputan yang sedang dibuat. Lalu kemudian ada wawancara tertulis atau written interview. Biasanya dilakukan sang pewawancara sudah mengalami jalan buntu dan tak dapat bertemu dengan sang narasumber. Lalu yang terakhir ada wawancara kelompok atau discussion interview, di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus untuk menyikapi suatu persoalan atau permasalahan. Dosen berlanjut menjelaskan tentang reportase. Reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita. Dalam berdasarkan tugasnya, seorang reporter dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada reporter lapangan, di mana reporter lapangan ini bertugas mengumpulkan informasi atau berita tentang suatu topik atau permasalahan. Dua ada reportase untuk di televisi, di mana reportase untuk di televisi ini adalah bertugas melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Dalam teknik reportase ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mulailah dengan menyebutkan peristiwa dan tempat kejadian tersebut. Dan yang kedua, melanjutkan dengan pemberitaan ringkasan informasi-informasi terkini dan perkembangan berita. Yang ketiga, ambillah suasana, latar belakang, atau situasi terkini dari lokasi di mana seorang reporter sedang meliput. Dan yang keempat adalah melaporkan fakta yang terdapat di lapangan tersebut. Yang kelima adalah memberikan kalimat penutup di akhir reportase. Dalam menyiarkan berita, seorang reporter dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada reporter on the spot, on the screen,
Dan yang kedua ada reporter on the spot of the screen. Ketiga ada reporter of the spot on the screen. Dan yang keempat ada reporter of the spot of the screen. Lalu kemudian dosen melanjutkan dengan menjelaskan jenis-jenis informasi. Yang pertama ada berita atau news. Berita atau news adalah suatu laporan cerita dari suatu kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Sedangkan yang kedua ada editorial atau tajuk, yaitu informasi yang sudah menjadi berita namun kemudian diberi tanggapan atau dibahas lebih lanjut lagi dan diberi opini oleh pemimpin redaksi. Lalu yang ketiga ada infotainment, yaitu informasi yang mengandung gosip, mengalami pengembangan atau pengolahan menurut versi reporter. Yang keempat ada press release. Press release yaitu informasi yang telah menjadi berita yang dikeluarkan oleh humas atau hubungan masyarakat suatu institusi atau lembaga atau perusahaan. Kategori berita itu ada 4 kategori berita. Yang pertama ada hot news atau berita harian, di mana berita ini adalah berita yang sangat terikat dengan waktu, berita yang harus segera disajikan kepada masyarakat karena jika terlalu lama berita akan menjadi basi. Lalu kemudian ada straight news, di mana straight news ini berarti berita yang disajikan secara langsung tanpa beropini. Lalu kemudian ada in-depth news, di mana in-depth news ini berarti berita yang diolah secara mendalam sebelum disajikan kepada masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis berita. Yang pertama ada hard news. Hard news adalah sebuah sajian berita yang materinya mengandung konflik bertegangan tinggi. Lalu yang kedua ada soft news, di mana soft news ini adalah sebuah berita yang disajikan materinya bersangkut paut dengan kejadian pada umumnya yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga ada spot news, di mana spot news ini adalah sebuah sajian berita singkat dan penting yang memberikan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Heratul Haira, pamit undur diri dan sampai jumpa.